فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang zikir yang dibaca di sore hari. Naam, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dibaca sore hari berapa kali? Yahya? 3 kali. Nah, keutamaannya apa bagi yang membaca zikir ini? Putra. Akan dijaga oleh Allah, dan ketika ada sesuatu yang menimpa tidaklah memandaratinya. Nah, tidak akan termandarati dengan apapun yang menimpanya, karena Allah telah memberikan penjagaan. Tayyib. Zikir ini juga dibimbingkan oleh Nabi SAW untuk dibaca kapan? Raihan. Selain sebagai zikir sore hari juga dibaca kapan? Tayyib, ketika turun di suatu tempat. Nah, ketika singgah, ketika turun mau duduk-duduk atau mau tiduran di tempat yang tadinya dia belum ke situ, apalagi para musafirin. Ini sangat penting untuk membaca zikir tersebut. Baik. Sebelum kita lanjutkan, iqra'u. Nah, barakallahu fiikum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Qala Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Qala
qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'ak. Hadits rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Sunni. Naam, kilahuma fi amalil yawm wa laylah wal Bukhari fil adabil mufrad wa akharun. Min tariqi Ya'la bin Atha qala sami'tu Amr ibn Asim al-Thaqafi yuhaddithu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddithu anna Aba Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala fa dzakara al-hadits wa huwa haditsun sahih. Na'am, wa mukharraj fi sahih al-musnad li syekhina rahimahullahu ta'ala. Na'am, haditsnya sahih. Na'am, dimasukkan oleh Syekh Maqbul rahimahullahu ta'ala dalam as-sahihul musnad. Dalam hadits ini akhwan, Abu Hurairah mengisahkan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku dengan kalimat-kalimat yang akan aku ucapkan apabila aku masuk waktu pagi dan waktu sore. Nah, di sana juga ada bacaan sebelum kita lanjutkan, di mana Abu Hurairah datang di mana Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta diajari doa juga. Doa apa itu? Ini masyhur. Juga Abu Bakar yang datang meminta. Ini menunjukkan akhwan, nah, himmah para sahabat untuk mereka apa? Berdoa, berzikir betul-betul dengan doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kalau mau bagus-bagusan susunan, dalam artian bagaimana bersajak ketika berdoa, bagaimana meminta, tentunya orang-orang Arab ini mereka kan sastranya jauh dibandingkan generasi yang datang belakangan. Abu Bakar termasuk pemuka Arab saat itu. Ulama dalam sisi nasab sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Nah, dikenal memiliki apa? Kedudukan di kalangan Arab. Tapi lihat, karena perkaranya adalah tauqifiyah, terutama zikir pagi petang yang dibaca apa, karena ini perkaranya butuh berhenti kepada bimbingan Nabi. Demikian pula doa, tentunya yang paling utama adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa apa itu yang diajarkan oleh Nabi, yang ditanyakan oleh Abu Hurairah, yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apa inda Hudzaifah? Doa yang dibaca di akhir tasyahud sebelum salam. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa yang sangat bagus akhwan di akhir tasyahud kita. Insyaallah akan kita lewati. Sekarang untuk hadis kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki, minta diajari zikir, minta diajari bacaan. Tentunya Nabi akan pilihkan baginya. Nah, bacaan-bacaan yang mencakup, bacaan-bacaan yang utama. Beliau katakan, kul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, rabba kulli syai'in wa malikah,
asyhadu an la ilaha illa anta ila akhiril hadis. Kita ambil satu persatu dari lafaz ini. Nah, kalimat pertama Allahumma fatiras samawati wal ard. Nah, ya Allah, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Karena fatir ay mukhtari', yang menciptakan, mujid, yang mewujudkan, nah, tanpa ada sesuatu yang semisal dengannya sebelumnya. Ini makna fatir. Berarti ya Allah, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari untuk mengajarkan kepada manusia itqan dan juga ta'anni. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menciptakannya dalam sekejap dengan kalimat kun fayakun. Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang mengilmui perkara-perkara ghaib dan yang nampak, yang bisa disaksikan. Rabb kulli syai'in wa malikah, Rabb dari segala sesuatu dan yang merajainya, yang memilikinya, yang menguasainya. Di sini tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk di antara tawassul yang masyru'. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala asma'ul husna, maka berdoalah kalian dengannya. Di sini Rasul mengajari kita ketika mau meminta untuk tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang merupakan sebab seseorang akan dikabulkan permintaannya. Dan tawassul yang masyru' ada berapa macam? Inda Zakaria ada 3 atau 4? 4 atau 3? 4. Tawasul dengan amalan soleh. Terus kan? Doa seorang yang soleh. Terus tawasul dengan nama-nama Allah. Terus yang keempat, tayyib, yang keempat tawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mau dipisah. Sedang mengatakan 4, ya dipisah berarti antara nama dan sifat. Tapi biasa para ulama menggabungkan sehingga tawasul yang masyru' itu 3. Tawasul dengan asma wa sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawasul dengan amalan soleh yang dia lakukan, seperti kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, masing-masing tawasul dengan amalan solehnya. Kemudian yang ketiga, tawasul dengan meminta doa kepada seorang laki-laki yang soleh. Ini tentunya pada kondisi orang tersebut masih hidup dan mampu. Seperti tawasulnya Umar kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib untuk Abbas berdoa dalam istisqa.
setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu mereka meminta doanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini kita dapati contoh tawassul dengan asma wa sifat. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian bersaksi. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Engkau. Nah, dan kita dapati banyak akhwan dalam zikir pagi dan petang terdapat padanya kalimat tauhid. Jika terulang-ulang kalimat tersebut di lisan seorang muslim maupun muslimah. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ini permintaannya. Ya. Setelah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat, kemudian dengan persaksian, ini dengan amalan soleh. Contoh tawassul dengan amalan solehnya yaitu apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Dengan tauhid. Kemudian minta kepada Allah, a'udzu bika. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Dari keburukan diriku, keburukan jiwaku. Nah, karena jiwa kita akhwani fillah memiliki keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Kalau kita tidak diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita, maka seorang tidak akan bisa mengalahkannya. Dan ini banyak kita dapat ya, dalam contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kondisi yang lain. Dalam khutbah saja beliau senantiasa contohkan pada kita, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami. Kenapa? Karena memang kalau jiwa yang buruk tersebut tidak ada yang menahan keburukannya dari kita. Masing-masing kita ada keburukan pada jiwanya. Kalau tidak ada yang melindungi kita dari keburukan jiwa kita sendiri, akhwan, ia akan terjatuh pada keburukan yang sangat banyak. Ketika berucap pun akan berucap yang buruk. Yang penting untuk kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Syarri nafsi, dari syurur anfusina. Pakai shin titik 3 di atasnya, bukan sin. Sebagian mengucapkan min sururi. Surur kegembiraan. Kita tidak minta perlindungan pada Allah dari kegembiraan. Min syururi anfusina, dari syar. Kemudian yang kedua, wa syarri syaitani wa syirki. Dan saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan syaitan. Nah, dari keburukan syaitan. Wa syirki, dan dari sekutu-sekutu syaitan. Nah, ini berarti pada kalimat yang singkat ini, ikhwan. Nah, permintaannya singkat, tapi perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan pada kita, bimbingkan kepada Abu Bakar saat itu, dan juga sekaligus bimbingan kepada kita. Tawassul dulu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan uluhiyahnya. Dan juga tawassul dengan amalan tauhid berupa persaksian la ilaha illallah, agar kita dilindungi dari 3 hal. Yang pertama, keburukan jiwa kita sendiri. Nah, keburukan batin, tabiat, masuk di dalamnya kemarahan, misalnya. Keburukan ketika marah.
Nah, keburukan ketika melemah seseorang keimanannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari syaitan, yang ini sumber semua keburukan yang ada di jagat raya. Dari bujuk rayu syaitan dan waswasnya. Nah, kemudian yang ketiga wasyirk, yaitu dari sekutu-sekutu syaitan. Nah, para sekutu-sekutu syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Nah, maka zikir ini sangat penting untuk dibaca, dan Nabi di sini membimbingkan untuk dibaca di pagi hari, di sore hari, dan ketika mau tidur. Berarti ini juga merupakan salah satu zikir yang dibaca sebelum tidur. Baik, jangan sampai lalai. Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ikhwan, mengatakan dalam Ighatsatul Lahfan, wa huwa yashmalul isti'adata min syarriha umuman wa min syarri ma yatawalladu minha minal a'mal wa min syarri ma yatarattabu ala dzalika minal makarihi wal uqubat. Ketika berbicara tentang keburukan jiwa, minta perlindungan kepada Allah min syarri nafsi. Ini mencakup minta perlindungan dari keburukan jiwa secara umum dan keburukan apa-apa yang terlahirkan dari amalan-amalan yang kita lakukan karena dorongan jiwa yang jelek. Dosa, keburukan dosa. Nah, dan juga dari keburukan apa-apa menjadi konsekuensi dari perbuatan tersebut berupa hal-hal yang buruk dan hukuman-hukuman. Ini cakupannya. A'udzubika min syarri nafsi. Baik. Dan dalam hadis ini terkumpul permintaan perlindungan dari apa? Sumber-sumber keburukan. Karena kalau kita perhatikan, ya sumber keburukan dari dua hal ini, yaitu dari jiwa kita, nah, kemudian yang kedua dari syaitan. Yang dari dalam, kalau kita tidak mengalahkan terlebih dahulu, maka bagaimana kita bisa mengalahkan yang dari luar? Ketika seorang hamba dijaga oleh Allah dari keburukan dua hal ini, maka biidznillah dia akan menjadi seorang yang mustaqim. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Subhanallah.